Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya. Semua sapa kalian. Shalom adik-adik. Wah, belum nih, suaranya belum kedengeran. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke, apa kabar? Lah, saya percaya semuanya kabarnya baik-baik aja. Semua yang kabarnya baik coba tunjukin jempolnya. Oke. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh miliknya kita untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama duduk posisi yang sopan. Kita mau lipat tangan kita, mau tutup mata kita. Kita mau menyanyikan lagu ini. Hanya bagi Yesus. Dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Engkau Yesusku, katakan dari awal, oh alangkah indahnya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku, sampai selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami sama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja sebebas-bebasnya di setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami bisa sukacita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Lose. Wah, Lose belum dengar semuanya jawab salam dari Lose. Lose mau tanya sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Lose. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kalau Lose tanya apa kabarnya hari ini, semua adik-adik menjawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, Lose percaya bisa lebih semangat lagi. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, Lose percaya kita sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, setiap kita, Lose undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Oke adik-adik, Lose mau nanya, di sini siapa yang percaya kalau setiap kita istimewa di hadapan Tuhan? Saya. Siapa yang istimewa di hadapan Tuhan? Saya. Oke, karena setiap kita istimewa, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu. Kita sudah dibeli adik-adik sama darahnya Tuhan Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Siapa yang katakan? Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita ulangi pujian ini dari awal adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sama-sama. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kita dibeli sama apa? Bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi sama siapa adik-adik? Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Sekali lagi, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Jangan Lelah. Kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi pujian ini di awal adik-adik. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kenapa? Roh Kudus, yes, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, sama-sama katakan, jangan lelah. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Langsung persilakan adik-adik semua untuk boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan
lagi kita katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang kasih sayang Tuhan. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selamanya. 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 Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Adik-adik, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami boleh duduk diam, mendengarkan Lause kami yang bercerita. Tuhan, berkati Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, ketemu lagi dengan Lause Vivi. Lause harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, oke? Siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kalian duduk yang manis, kalian siapkan telinga. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan hari ini? Oke, hari ini tentang apa ya ceritanya? Sebelumnya Lause mau tanya kepada setiap kalian, siapa yang pernah menanam di rumah atau di sekolah? Nah, menanam apa? Misalnya bunga atau buah. Oke. Apakah tanaman itu langsung tiba-tiba jadi pohon yang besar? Tidak ya. Semua dimulai dari biji, dari benih yang kecil. Nah, bicara soal benih, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang benih. Ya, itu seorang penabur, dia menyebarkan benih. Ada benih yang jatuh di mana aja sih? Ada yang di jalan, batu, ada di semak berduri ya, ada di tanah yang subur. Nah, yang bagus yang mana? Yang jatuh di tanah yang subur, karena benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Benih yang di dalam perumahan ini melambangkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan itu ditabur di mana saja kepada semua orang. Nah, sama seperti pesan yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apa itu? Pergi dan jadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Tuhan Yesus pengen bahwa firman Tuhan, berita keselamatan itu disampaikan kepada semua orang. Nah, dari Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian tinggallah para rasul di Yerusalem ya. Mereka memberitakan Injil dan gereja bertumbuh loh. Banyak orang percaya pada Tuhan. Tapi hari ini kita mau dengar sebuah kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saat itu gereja di Yerusalem sedang kesusahan. Susahnya apa? Mereka tertindas. Banyak orang banyak orang percaya yang di penjara. Wah, kalau kalian pasti ketakutan ya. Nah, saat itu juga mereka ketakutan. Makanya banyak orang percaya mereka keluar
dari Yerusalem kecuali para rasul. Nah, salah satu orang percaya yang keluar dari Yerusalem ada yang bernama Filipus. Oke ya. Filipus ini seorang diaken. Jadi dia itu keluar dari Yerusalem dan Tuhan mengirimkan dia ke satu kota di Samaria. Kira-kira Filipus itu bingung nggak ya? Dia apa sih yang ada di pikirannya ketika Tuhan menyuruh dia ke Samaria? Kalau adik-adik ingat, Samaria itu apa sih? Kota apa sih? Nah, orang-orang Yahudi itu nggak suka sama orang-orang Samaria. Mereka benci. Kenapa? Orang-orang Samaria itu dianggap orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nggak boleh berteman sama orang di Samaria. Tapi Tuhan mengirim Filipus ke Samaria. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Dan orang Samaria mau mendengar Filipus loh. Mereka bersuka cita mendengar kabar keselamatan dan banyak yang jadi percaya kepada Tuhan. Setelah dari Samaria, malaikat Tuhan bicara sama Filipus. Apa ya? Jadi Filipus disuruh pergi satu tempat. Oke, kita lihat. Nah, Filipus diminta ke satu tempat. Jadi dia bilang, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza. Oke. Filipus pun taat. Dalam perjalanannya dia menemui seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Nah, Ethiopia itu di mana ya? Di Afrika ya, jauh sekali. Sekali lagi Roh Kudus membawa Filipus kepada orang yang sangat berbeda dengan dia. Orang ini bukan orang Yahudi, tetapi dari Ethiopia di Afrika, yaitu tempat yang jauh dari tempat asalnya Filipus. Sida-sida Ethiopia ini dalam perjalanan pulang setelah beribadah di Yerusalem. Dia sedang duduk di keretanya dan membaca kitab Yesaya. Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus bicara sama sida-sida ini. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Mari datang dan duduk bersamaku. Mungkin kamu bisa menjelaskannya kepadaku, kata sida-sida. Nah, kemudian Filipus naik ke kereta itu dan duduk. Sida-sida Ethiopia itu sedang membaca nas yang berbunyi. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Kemudian sida-sida itu bertanya kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Yesaya sama sekali tidak menceritakan tentang dirinya. Anak domba yang dimaksud dalam tulisan itu adalah Yesus, anak Allah, juru selamat yang dijanjikan. Yesus tidak berbuat kesalahan apapun, tetapi memberikan dirinya untuk berkorban di atas kayu salib. Dia mati menggantikan hukuman bagi orang berdosa, menumpahkan darahnya untuk membasuh dosa seluruh umat manusia. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati setiap orang yang percaya kepadanya. Filipus menggunakan firman itu untuk mengajar tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lihat,
Di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Aku percaya Yesus mati untuk dosa-dosaku. Dan hatiku percaya dan ingin taat kepadanya. Berhentikan keretanya. Filipus dan sida-sida Etiopia masuk ke dalam air. Filipus membaptiskan orang yang baru percaya itu. Dan ketika mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Kudus membawa Filipus pergi. Sida-sida Etiopia dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus telah menyelamatkannya. Dan sekarang ia menjadi bagian dari gereja Allah yang bertumbuh. Ketika dia kembali ke Afrika, dia menceritakan kabar sukacita tentang keselamatan ini pada semua orang. Roh Kudus juga memampukan dia untuk melakukannya. Sementara itu, Roh Kudus membawa Filipus ke kota-kota di sepanjang jalan dari Yudea dan Samaria. Di sana dia menebarkan benih firman Allah seperti yang telah direncanakan Allah. Yesus berpesan pada para pengikutnya agar memberitakan Injil pada semua orang. Filipus dengan senang hati menaatinya, mengetahui bahwa penyertaan dan kuasa Roh Allah bersamanya selalu. Oke. Jadi kita sudah mendengar kisahnya siapa tadi? Filipus ya. Tadi dibawa kemana ya sih? Tuhan bawa dia ke Samaria. Dia menceritakan firman Tuhan di Samaria. Banyak orang percaya. Kemudian dibawa lagi kemana? Seorang sida-sida dari Etiopia. Orang yang berbeda lagi. Bukan orang Yerusalem loh. Tapi Tuhan membawa Filipus untuk ceritakan firman Tuhan. Ceritakan kabar keselamatan kepada orang dari Etiopia ini. Wah, dan Filipus taat ya. Dari kisah ini kita belajar apa? Allah pengen semua orang itu mendengar kabar keselamatan. Gak hanya di Yerusalem, tapi dari Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua orang harus mendengar berita keselamatan. Semua ada dalam rencana Allah. Allah yang pegang kendali atas semuanya itu. Oke, Allah yang mempersiapkan hati orang-orang untuk menerima firman Tuhan. Dan Allah memberikan kita kesempatan nih yang sudah percaya sama Tuhan untuk beritakan kabar keselamatan itu. Hari ini kita belajar bahwa kabar keselamatan itu juga disebarkan mungkin orang yang berbeda dengan kita. Oke, mungkin orang yang mungkin kita nggak kenal. Tapi kadang Tuhan bisa pakai kita untuk menceritakan kabar keselamatan kepada orang itu. Setiap orang yang telah mengalami anugerah dan keselamatan, tugasnya apa? Memberitakan firman Tuhan keselamatan itu. Yuk kita baca di kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Oke, ambil kitabnya. Oke, kita buka ya di kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Oke, langsung akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus ya. Oke. Bagian terakhir apa? Jangan takut ya. Karena Allah menyertai. Allah mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan kita kuasa, menyertai setiap kita dalam apa? Waktu kita menceritakan firman Tuhan. Oke. Jadi ingat ya. Kita sebagai murid Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus, percaya tugas kita adalah menceritakan firman Tuhan ke semua orang. Karena Allah menginginkan kabar keselamatan itu diceritakan kepada semua orang. Oke, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mau bahwa berita keselamatan itu disampaikan kepada semua orang.
Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhan pasti memampukan setiap kami, memperlengkapi setiap kami. Kami nggak boleh takut karena Tuhan berikan kekuatan. Tuhan pasti menyertai kami ketika kami mau menyampaikan berita keselamatan itu kepada lingkungan sekitar kami, mungkin teman-teman kami, atau orang yang Tuhan kirimkan kepada kami untuk kami ceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang mampukan setiap kami boleh belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan kami jadi berkat. Dan kapanpun kesempatan yang Tuhan beri untuk menceritakan firman Tuhan, ajar kami boleh berani, Roh Kudus yang mampukan setiap kami untuk menceritakan berita keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau berikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengan ataupun amplopnya untuk kita persembahan hari ini. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan yang begitu besar, begitu melimpah buat hidup kami. Kalau Tuhan sampai hari ini masih menyertai kami dan keluarga kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami mau berikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik. Tuhan tolong biar sungguh persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menolong lausa-lausa kami yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya, Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan, hati yang gembira, hati yang gembira adalah apa? Seperti obat, seperti obat hati yang senang. Tapi apa ya? Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan, sekali lagi, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 33b. Oke, kitab Yeremia pasal 31 ayat 33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, sekali lagi ya. Yeremia pasal 31 ayat 33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, bisa ya. Kemudian aktivitas kita hari ini, oke, kalian siapkan kertas, terserah, atau kalian boleh dalam catatan harian kalian boleh. Kalian tulis satu nama yang kalian pengen banget kalian ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Oke, kalian tulis nama dia dan kalian doakan dia setiap hari. Supaya apa? Supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus dan ada kesempatan kalian bisa ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Oke, bisa ya?
Oke. Yuk, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan yang berkati kesehatan mereka, studi mereka, dan mereka terus bertumbuh dalam cintanya kepada Tuhan dan imannya. Biar sungguh mereka menjadi anak-anak terang. Dimanapun Tuhan tempatkan setiap mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.